Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, selalu bersemangat, tetap beriman, dan penuh dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah melindungi kami dari malam hingga pagi hari ini. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan supaya kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam surat Yakobus pasal 2 ayat yang ke-17. Tertulis demikian. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang anak laki-laki disuruh ibunya membeli telur di sebuah toko. Ia membeli telur 1 lusin. Saat keluar dari toko itu, dia tersandung dan menjatuhkan telur-telur itu. Semua telurnya pecah dan tidak ada yang bisa diselamatkan. Anak itu berusaha untuk tidak menangis dan hanya bisa membersihkan pecahan telur itu dari jalanan. Uang tidak lagi ia punya untuk membeli telur. Beberapa orang yang melihatnya menanyakan apakah anak itu baik-baik saja dan menyampaikan rasa simpati karena anak itu mengalami kejadian tersebut. Di tengah situasi itu, seorang bapak kemudian memberikan uang kepada anak itu dan mengatakan kepadanya untuk pergi ke toko dan membeli lagi telur yang ia perlukan. Kata-kata tidak akan berarti banyak kalau kita tidak menunjukkannya dengan perbuatan. Begitu juga dengan iman kita. Iman kita tidaklah berarti kalau tidak ada perbuatan yang ditunjukkan secara nyata. Dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-17 tertulis, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ada hubungan yang erat antara iman dan perbuatan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Iman yang sejati tidak bisa berdiri sendiri tanpa perbuatan. Iman yang hidup adalah iman yang menghasilkan perbuatan yang mencerminkan keyakinan kita kepada Tuhan. Iman yang sejati bukan hanya tentang keyakinan belaka, tapi juga tentang perubahan hidup dan sikap perilaku kita. Ayat ini mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau kita hanya mengklaim memiliki iman, tapi tidak ada bukti konkret dan tidak ada perubahan dalam tindakan kita, maka iman kita hanyalah sebuah retorika yang kosong. Iman yang mati tidak memiliki dampak nyata dalam kehidupan kita dan juga tidak berdampak pada dunia di sekitar kita. Ayat ini menekankan bahwa perbuatan merupakan ekspresi nyata dari iman yang hidup. Dan ini artinya bahwa kita harus mempraktekkan nilai-nilai iman kita dalam kehidupan sehari-hari. Perbuatan baik, kasih, dan pelayanan kepada sesama merupakan bukti iman yang kuat dan sejati. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita sudah hidup sesuai dengan iman kita? Apakah tindakan kita konsisten dengan keyakinan iman kita? Ataukah kita terkenal sebagai orang percaya, tapi yang tidak percaya karena perbuatan kita berbeda dengan iman kita? Betapa penting iman dan perbuatan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Iman yang hidup dan berbuah dalam tindakan bukan hanya mengubah diri kita, tapi juga akan menjadi cahaya bagi orang-orang di sekitar kita. Kalau selama ini kita hidup dengan cara yang berlawanan dengan iman, mari mulailah untuk mengubah sikap hidup kita. Hidupi iman dalam keseharian kita. Jadilah orang yang beriman bukan hanya di gereja, tapi juga di rumah. Bukan hanya di persekutuan,
tapi juga di kantor, di kampus, di sekolah, dan dimanapun kita berada. Jadilah orang yang beriman bukan hanya dalam perkataan saja, tapi juga dalam perbuatan, sehingga orang lain tahu bahwa kita adalah orang beriman, dan dengan demikian nama Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, yang berkuasa dan berdaulat atas segalanya. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu memberikan kami kekuatan, sukacita, tuntunan untuk hidup seturut kehendak-Mu. Kami menyadari bahwa iman bukan hanya sekedar kata-kata, bukan hanya sekedar suatu konsep dalam pikiran kami, tapi iman harus dinyatakan dalam perbuatan, dalam sikap kami sehari-hari. Tolong kami Tuhan, mampukan kami untuk hidup dalam iman yang sungguh, bukan sekedar iman yang kosong, tapi benar-benar kami menghidupi iman dalam keseharian kami, sehingga nama Tuhan senantiasa dimuliakan lewat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tuntun kami selalu ya Roh Kudus, supaya kami senantiasa kuat dan tekun setia melangkah dalam kebenaran-Mu. Berkatilah kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin kami dengan kuat kuasa-Mu ya Roh Kudus. Jadikan kami pemenang-pemenang, jadikan kami berhasil dalam segala tugas aktivitas kami. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, agar Tuhan menjamah dan menyembuhkan, baik yang ada di rumah sakit ataupun yang di rumah, dimanapun Tuhan melawat dan menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi setiap kami. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Bagi yang sedang dalam pergumulan masalah, kami berdoa agar Tuhan melawat dan menyatakan kuasa mujizat-Mu, pertolongan-Mu yang ajaib Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami alami jawaban doa. Kami terima mujizat Tuhan. Kami terima kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan menuntun kami masuk dalam rencana Tuhan yang baik dan indah serta sempurna. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.